Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marantika, NIM 20119326 dari kelas 4I Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi dengan dosen Bapak Iskandar SAG MPD MSI PhD selaku dengan dosen pengampu Psikologi Pendidikan. Baik, kita simak videonya dengan judul Motivasi Belajar dalam Psikologi Pendidikan. Baik, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Pengertian psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche, artinya jiwa, dan logos artinya ilmu pengetahuan. Secara etimologi, psikologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejala, proses, maupun latar belakangnya. Menurut Wilhelm Wundt, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengalaman-pengalaman yang muncul pada manusia, seperti panca indera, feeling, kehendak, pikiran, dan lain-lain. Menurut Muhyiddin Shah, psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia baik selaku individu maupun kelompok yang di dalamnya hubungannya dengan lingkungan. Psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Dalam psikologi pendidikan banyak mengandalkan pujian dan pengukuran dengan metode kuantitatif, yaitu meningkatkan aktivitas pendidik seperti desain pemberian instruksi, manajemen kelas yang bertujuan untuk proses pembelajaran dalam berbagai pembelajaran dalam berbagai setting pendidik sepanjang hidup. Motivasi merupakan salah satu yang memiliki pengaruh terhadap pencapaian tuntunan kompetensi. Dalam psikologi, istilah motif sering dibedakan dengan istilah motivasi. Kata motif diartikan sebagai upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam KBBI, motivasi adalah keinginan atau dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Menurut Muhammad Ali Subsabri, motivasi adalah segala sesuatu yang menjadi pendorong tingkah laku yang menuntut atau mendorong orang untuk memenuhi sesuatu kebutuhan. Pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah daya penggerak dalam diri peserta didik yang menimbulkan kegiatan belajar yang dijamin berlangsung dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dihendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Beberapa indikator dalam motivasi belajar menurut Hamzah. Yang pertama, adanya hasad dan keinginan berhasil. 2. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. 3. Adanya harapan dan cita-cita masa depan. 4. Adanya penghargaan dalam belajar. 5. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. 6. Adanya lingkungan yang konduktif sehingga meningkatkan siswa dapat belajar dengan baik. Jenis-jenis motivasi belajar. 1. Motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang yang erat hubungannya dengan tujuan belajar, misalnya ingin memahami sesuatu konsep untuk memperoleh pengetahuan dan sebagainya. Faktor yang dapat menimbulkan motivasi intrinsik adalah 1. Adanya kebutuhan. 2. Adanya pengetahuan tentang kemajuan dirinya sendiri. 3. Adanya cita-cita atau aspirasi. Motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah hal atau keadaan yang datang dari luar individu peserta didik yang mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar, pujian dan hadiah, peraturan atau tata tertib sekolah dan guru dan lain-lain. Adalah contoh kontrik motivasi intrinsik yang dapat mendorong peserta didik untuk belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, motivasi intrinsik tetap memegang peranan, tetapi mereka keadaan motivasi peserta didik itu dinamis, berubah-ubah adanya pengaruh dari komponen-komponen lain dalam proses belajar mengajar.
Fungsi motivasi belajar ada 3, yaitu pertama, 1. Mendorong manusia untuk berbuat menjadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. 2. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang telah dicapai. 3. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan mana yang akan dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan untuk menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu ada 2. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi belajar dari diri siswa yang belajar, yang meliputi faktor fisiologis, faktor psikologis, yaitu perhatian, minat, motivasi, dan bakat. Yang kedua, faktor eksternal, yakni kondisi lingkungan peserta didik selama proses belajar berlangsung, yang meliputi 1. Faktor sosial seperti lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah. Yang kedua, faktor non-sosial. Yang ketiga, faktor pendekatan belajar. Faktor pendekatan belajar, yakni jenis upaya belajar peserta didik yang meliputi strategis dan metode yang digunakan. Peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran, materi-materi pelajaran, metode pembelajaran adalah cara mengajikan materi yang bersifat umum. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk strategis pembelajaran di antaranya. Metode pembelajaran 1. Metode ceramah adalah metode menyampaikan bahan pelajaran secara lisan. Metode ini banyak digunakan karena mudah dan tidak membutuhkan alat bantu khusus serta tidak perlu merancang kegiatan peserta didik. Yang kedua, metode tanya jawab. Metode tanya jawab adanya metode mengajar dan mengutamakan terjadinya berkomunikasi secara langsung pada saat terjadi dialog antara guru dan siswa. Yang ketiga, metode diskusi adalah cara pembelajaran dengan munculnya masalah. Dalam diskusi terjadi tukar-menukar gagasan atau pendapat untuk memperoleh kesamaan pendapat. Yang keempat, metode belajar kooperatif. Dalam metode ini terjadi interaksi antara anggota kelompok yang terdiri dari 4-5 orang yang mempelajari materi berbeda untuk disampaikan atau dianjurkan pada teman sekelompoknya. Kelima, metode demonstrasi adalah cara pengajian pembelajaran dengan menegakkan suatu proses kejadian. Metode penguasaan dan resitasi. Metode penugasan berarti guru memberikan tugas tertentu agar peserta didik melakukan kegiatan belajar. Yang ketujuh, metode eksperimen, cara pengajian pembelajaran dengan menggunakan percobaan. Mungkin dari video saya, lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.